Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ma ba'd. Baik. Pertemuan ini insyaallah kita memulai baca matan dari kitab yang agung dari matan Al-Aqidah Thahawiyah dikarang oleh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Ya, dan ini di mana itu? Hah? Baik. Dan ini kita berkaitan dengan akidah. Ya, tentunya mempelajari akidah itu dari hal yang paling penting dalam ilmu. Dikenal dengan ilmu yang paling mulia, ilmu yang tertinggi, karena keterkaitannya dengan al-ma'lum, apa yang diketahui dalam ilmu itu. Ilmu akidah itu mempelajari di dalamnya tentang Allah Subhanahu wa taala, dari nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Dipelajari dalam ilmu itu juga berkaitan tentang keadaan bagaimana mengimani hari akhir, mengimani Rasul, tentang takdir. Dan disinggung pula dalam pembahasan ilmu ini yaitu tentang sahabat, al-wala wal bara. Demikian pula tentang bagaimana taat dan mendengar kepada penguasa. Iya. Namun terkhusus dalam bidang akidah itu membahas tentang nama-nama Allah SWT, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Iya. Dan ilmu ini disebut dengan ilmu akidah. Ada yang menamai dengan ilmu tauhid. Ada pula yang menamai dengan sunnah. Ada pula yang menamai dengan iman. Ada pula yang menamai dengan usuluddin. Ada pula yang menamai dengan al-fiqhu al-akbar. Ada pula yang menamai dengan syariah. Iya. Itu dari penamaan-penamaan, dan kandungan dari penamaan itu satu adalah dalamnya bagaimana seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya, mengenal sifatnya, mengenal perbuatannya, dan apa yang berkaitan dengan pokok dari keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam segala pembahasan. Dalam segala pembahasan. Oleh karena itu ilmu akidah disebut dengan ilmu yang paling mulia. Ilmu yang paling mulia, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad bin Umar Ar-Razi, syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu dengan kemuliaan al-ma'lum, yang diketahui pada ilmu itu, yang dibahas dalam ilmu itu. Dan ilmu akidah itu membahas tentang apa? Mengenal apa? Mengenal Allah, namanya, sifatnya. Iya, kemudian beramal dengan ilmu tersebut. Dan ilmu akidah
Ya, dari ilmu yang paling tinggi. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ada yang hafal ucapannya. Al-ilmu la'la huwa al-ilmu bil a'la. Adalah ilmu yang tertinggi dengan al-ilmu bil a'la, itu dengan mengetahui yang maha tinggi. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi mempelajari akidah itu penting. Bagaimana menyelamatkan hati. Iya, dari syubhat. Menyelamatkan hati dari keyakinan-keyakinan batil. Keyakinan yang menyelisihi dari keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Terkhusus dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Lau anna ahadan ya'rifu kulla syai' wa lam ya'rifillah, faka'annahu lam ya'rifu syai'a." Faka'annahu lam ya'rif syai'a. Seandainya seorang mengenal segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, dan dia tidak mengenal Allah, dia tidak mengenal Allah, tidak nama-namanya, tidak sifat-sifatnya, tidak kandungan pada nama, tidak kandungan pada sifat, perbuatannya yang melahirkan ibadah, yang melahirkan ketaatan, maka seakan-akan dia tidak mengetahui sesuatu apapun. Jadi pokok dari ilmu adalah ilmu apa? Tentang mengenal Allah, dan itu dibahas dalam ilmu apa? Akidah. Ilmu akidah. Iya. Jadi ini yang paling pokok. Iya. Keselamatan hati. Bagaimana seorang membawa hatinya berjumpa dengan Allah dalam keadaan selamat. Iya. Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Iya. Kecuali siapa yang datang dengan hati yang selamat. Hati yang selamat. Iya, dan itu yang kita cari. Itu yang kita cari. Kita belajar, kemudian kita beramal dengan ilmu itu, dan dengannya hati menjadi bersih. Selamat dari khurafat-khurafat, selamat dari bid'ah-bid'ah, selamat dari syubhat-syubhat, dan selamat dari kotoran-kotoran. Iya. Menjadikan hati ini gelap, hitam, tertutup. Iya, dari mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal syariatnya. Jadi itu pembahasan pertama dari muqaddimah ini, ya, bagaimana kita mengenal ilmu akidah. Iya, mengenal ilmu akidah. Oleh karena itu banyak dari ulama, iya, ringkas. Ada yang pertengahan, ada yang panjang. Itu kebanyakan mereka menulis apa? Kitab-kitab akidah. Kitab-kitab akidah. Dan penulisan dari kitab akidah ini itu ada sebabnya. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya di Syarah Aqidah Thahawiyah. Beliau menyebutkan bahwasanya di zaman sahabat itu tidak ada di antara mereka yang berselisih dalam pembahasan akidah. Iya, jadi di awal-awal itu tidak ada dalam keyakinan, karena semua rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Semua rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah itulah yang benar. Akal menerima atau tidak, dipahami atau tidak, sepanjang itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah, maka itu yang diyakini, itu yang diterima. Berjalan sampai sahabat, kemudian diambil pula oleh tabi'in. Iya. Tak kala sahabat tiada, disitulah mulai muncul dari pemikiran-pemikiran,
Ya, dan ini ada di zaman Nabi SAW. Iya, dari pemikiran-pemikiran Khawarij sudah ada. Apalagi tak kala meninggalnya Nabi yang hidup sisa sahabat, ada muncul, tapi belum terlalu besar. Iya, tapi sudah banyak. Ketika Nabi SAW meninggal, kemudian setelah meninggal sahabat sudah muncullah pemikiran-pemikiran yang menyelisihi dari pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka dari situlah tak kala muncul ini kemudian berkembang. Iya, bagaimana supaya mempertahankan dari akidah? Orang-orang belakangan ini supaya tahu akidah yang dibawa oleh para salaf. Nah, disitulah mereka membuat tulisan-tulisan. Iya, jadi tulisan-tulisan itu tujuannya adalah bagaimana untuk memperkenalkan akidah yang dibawa oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Inilah akidah mereka, keyakinan mereka dalam permasalahan ini. Pembahasan sifat, pembahasan nama, pembahasan perbuatan, takdir, iya. Dan yang lainnya dari permasalahan sahabat, Al-Quran dan selainnya. Iya, jadi tujuannya selain untuk memperkenalkan juga untuk menjadi bantahan dari syubhat-syubhat yang muncul sebelumnya. Makanya tidak heran kalau kita baca, kadang kita baca kitab akidah dari para salaf, itu orang-orang dari para masyayikh yang membaca itu kadang berdalilkan dengan ucapan tulis, hada raddun al-jahmiyah, hada raddun al-mu'tazilah, hada raddun al-asyairah. Iya. Padahal dari ucapan ulama. Iya. Itu menunjukkan bahwasanya apa yang disebutkan para ulama itu bersumbernya dari Al-Quran, makanya dipakai berdalil. Ya, ada raddun al-jahmiyah misalnya dalam penetapan sifat. Ya, walaupun hanya disebutkan oleh para ulama, tak kala menyebutkan sifat wajah dalam permasalahan sifat, dalam fi'liyah menyebutkan Allah turun. Ya, tadi itu dibarengi dengan ijma' dari para as-salaf yang sebelumnya. Jadi penulisan-penulisan kitab diantaranya apa yang ditulis oleh Imam At-Tahawi ini, dan ini yang terdahulu ya, karena At-Tahawi ini dianggap hidup di generasi ketiga. Iya, di Mesir. Bagaimana akan saya bacakan nanti dari ucapan dari Syekh Al-Sindi hafizahullah taala tentang kitab ini, Aqidah Thahawiyah, ya. Setelah kita baca terjemah dari penulis, kemudian kita baca berkaitan dengan kitab ini, insyaallah. Jadi apalagi yang terdahulu, kitab-kitab terdahulu itu menunjukkan bagaimana akidah mereka. Iya. Bahkan sebagian dari mereka menulis memang tujuannya untuk membantah, bukan sekedar menjelaskan akidah, untuk membantah sekalian. Makanya tidak jarang kalau kita lihat itu, iya, misalnya ulama kadang menulis hada ma'taqada ahlus sunnati wal jamaah, hada alladhi taqadahu ahlus sunnah wal jamaah khilafan lil mu'tazilah misalnya. Kadang seperti itu tujuannya untuk apa? Memang untuk menyelisih siapa? Akidah Mu'tazilah misalnya, khilafan lil Asy'ariyah. Iya. Nah, itu tujuannya memang untuk membantah, bukan sekedar menyampaikan kepada kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi untuk bagaimana terbedakan dengan apa yang diyakini oleh Al-Asy'ariyah, Al-Jahmiyah dalam satu permasalahan yang sama. Cuman bedanya mungkin dari sisi apa? Cara mereka mengambil dalil dan bagaimana mereka memahami dalil. Iya, terkhusus dalam permasalahan sifat ya. Dalam permasalahan sifat atau dalam permasalahan iman atau dalam permasalahan takdir. Dalam permasalahan takdir. Taib. Jadi itu secara umum dari pembahasan tentang akidah. Bagaimana pentingnya mempelajari akidah. Ya, terkhusus di belakangan ini. Ya. Dari banyaknya ya
wasail-wasail yang dengan sengaja atau tidak sengaja itu kadang kita mendengarkan syubhat, ya, dari orang-orang yang menyimpang. Itu kalau kita tidak bekali diri kita dengan akidah yang benar, kita tidak belajar dengan benar, ya, kadang dengan mudahnya kita akan terpengaruh dari akidah tersebut. Itu kita dengar tidak sengaja, atau bagaimana lagi kalau dengan sengaja, atau bagaimana lagi kalau dengan duduk di situ, ya. Kadang orang bermudahan dengan itu. Ya kan, saya sudah belajar duduk di situ saja, ingkar dalam hati. Iya. Padahal sudah ada peringatan dari para ulama tentang larangan duduk dengan orang-orang yang menyimpang, karena dikhawatirkan seorang terpengaruh dengan akidahnya. Iya, dan sudah banyak terjadi orang terdahulu. Iya. Seorang imam kemudian menikah dengan perempuan Mu'taziliyah. Iya. Apa tujuannya menikah? Supaya, oh ini orang supaya bisa dibawa dengan keluarganya masuk ke akidah Ahlussunnah. Iya. Kemudian dinikahilah. Setelah dinikahi, tidak lama seperti itu, tidak lama setelah menikah, orang ini jadi Rasul Mu'tazilah sendiri. Iya, berbalik keadaan. Ya, jadi jangan gampang-gampangan. Jangan bergampangan. Apalagi sekarang ini kita duduk saja itu kadang kita dengar syubhat. Jangan buka pintu-pintu. Iya. Kalian ini orang-orang pilihan. Bagaimana kalian berada di jalan yang benar? Tutup itu. Iya, kalau tahu ini membahayakan, tutup. Jangan coba-coba mendekat. Iya, menyelamatkan hati, menyelamatkan akidah itu lebih penting daripada membantah mereka. Iya, kita sudah ada ulama. Kita sudah ada para alim. Iya. Ini kita baca syubhat yang mereka bantah, itu lebih bagus daripada mendengarkan syubhat baru kita cari bantahannya sendiri. Ujung-ujungnya apa? Bikin pusing. Iya, belum lagi tanya-tanya pengajarnya, tambah pusing lagi. Iya, dari mana kau dengar ini? Iya, saya tidak pernah dengar, malah kau yang dengar. Begitu. Itu kan cari masalah namanya. Sudah tenang-tenang malah cari masalah. Itu sudah sibuk saya belajar. Ada yang buka kitab akidah, ikut belajar. Jangan bilang, saya sudah belajar akidah. Tidak ada itu. Ya, bukan sekedar kita mengetahui akidah, tapi bagaimana mengokohkan akidah itu. Ada yang buka, ya. Artinya kesenangan hati untuk belajar itu harus diperbanyak. Iya, diperkuat supaya seorang senantiasa belajar terus dalam akidah, ya. Terus dalam akidah. Alhamdulillah, iya. Dari para ustadz itu kita di Indonesia banyak yang buka kitab-kitab akidah. Itu penting. Iya, apalagi dikenal ustadznya sudah lama, ya. Ilmunya sudah, ya, itu penting untuk kita tahu. Kadang faedah-faedah seperti itu tidak kita dapati di buku atau di tempat yang lain. Iya, karena dari sisi beda pengambilan atau beda pemikiran, dan itu kadang dengan itu hilang syubhat yang mungkin kita dapati, tapi kita tidak dapat jawabannya. Kita dapati di mana? Di majelis-majelis. Ya, itu dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang dapatkan jawaban dari belajarnya. Ya, supaya orang senang. Taib. Kemudian permasalahan yang kedua berkaitan dengan imam ini. Kitab dari Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini Aqidah At-Tahawiyah disandarkan kepada Al-Imam At-Tahawi. Ya. Dan imam ini berkunya dengan Abu Ja'far. Berkunya dengan Abu Ja'far At-Tahawi. Namanya Ahmad bin Muhammad bin Salamah ibn Salamah Al-Azdi. Al-Misri At-Tahawi. Jadi dia Ahmad bin Muhammad bin Salamah atau bin Salamah Al-Azdi Al-Misri At-Tahawi. Nisbah kepada tempat namanya Toha. Disandarkanlah kepadanya At-Tahawi.
Jadi masyhur dengan Imam At-Tahawi. Masyhur dengan Imam At-Tahawi disandarkan kepada tempat, iya, yaitu Toha, dan beliau dilahirkan pada tahun 239 Hijriah, dan ada pula yang menyebutkan 238 Hijriah. Dan beliau rahimahullah ta'ala itu hidup disebut dengan Baitul Ilm. Maksudnya hidup di mana di sekitarnya ini ada orang-orang yang dekat dengan dikenal dengan keilmuannya. Bapaknya seorang ahlul ilm, Muhammad bin Salamah. Demikian pula ibunya, dan ini dianggap dari Ashabus Syafi'i, dan ini saudara dari Al-Muzani, Al-Imam Al-Muzani. Jadi ibunya ini saudara dengan Al-Imam Al-Muzani, imam yang paling kuat dalam permasalahan dari murid Imam Syafi'i. Dari permasalahan tentang madhab dari Asy-Syafi'iyah, Al-Imam Al-Muzani. Yang menyebarkan dari madhab Asy-Syafi'iyah. Jadi Imam At-Tahawi ini berarti dilingkupi dengan apa? Dari pemahaman atau madhab dari Syafi'iyah. Oleh karena itu disebutkan bahwasanya Imam At-Tahawi ini kana Syafi'an. Dulunya dia ini seorang yang ikut di madhab Syafi'iyah. Kemudian beliau berpindah ke madhab Hanafiyah. Iya. Dan perpindahannya ini itu disebutkan ada ceritanya juga. Berpindah dari madhab Syafi'i kemudian ke madhab dari Hanafi. Dari dahulunya disebutkan bahwasanya Imam Al-Muzani ini itu senantiasa membuka-buka kitab Asy-Syafi'i. Al-Muzani ini dulunya bersama dengan Imam At-Tahawi itu membuka kitab-kitab Al-Ahnaf. Maksudnya banyak membuka kitab madhab Hanafiyah. Ya, kemudian setelah itu Imam At-Tahawi terpengaruh dengan madhab dari Al-Hanafiyah. Kemudian berpindahlah dari situ. Dari madhab Syafi'iyah ke madhab Hanafiyah. Itu yang pertama. Ada yang mengatakan bahwasanya kenapa berpindah dari Syafi'iyah ke Hanafiyah, karena qadhi yang berada di negerinya itu dari madhab Al-Hanafiyah. Itu ucapan yang kedua. Dan yang ketiga ini paling dekat. Ini disebutkan banyak dari ulama tatkala menceritakan kisah pindahnya Imam At-Tahawi ke madhab Hanafiyah. Bahwasanya Imam Al-Muzani itu meminta kepada Imam At-Tahawi untuk membahas suatu masalah
Iya, suatu masalah dibahas. Kemudian Imam At-Tahawi ini tidak menyelesaikan dari masalah itu. Maksudnya kurang, ya, tidak bisa. Maka Al-Muzani pun marah kepada Imam At-Tahawi. Marah kepada Imam At-Tahawi. Kemudian Imam At-Tahawi mengatakan, "Wallahi lam tuflih abada." Engkau tidak akan mendapatkan falah selamanya. Akhirnya Imam At-Tahawi rahimahullah taala marah kepada Imam Al-Muzani. Iya. Kemudian meninggalkan pamannya ini, saudaranya, ibunya. Kemudian berpindah ke madhab Al-Hanafi. Kemudian dia pun di situ belajar di situ. Belajar. Oleh karena itu disebutkan sebagian dari ulama, seandainya Imam Al-Muzani ini masih hidup, maka mungkin akan bayar kafarah dia. Karena Imam Al-Muzani, Imam At-Tahawi itu jadi imam. Sedangkan sumpahnya dulu, wallahi lam tuflih abada. Kau tidak akan dapatkan falah, kemenangan, selamanya. Sedangkan imam sekarang, Imam At-Tahawi ini jadi imam besar. Imam besar. Bahkan dipuji oleh Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ibn Abdul Bar, kana min a'lamin nasi bisayri kaum Abi Hanifah. Dia yang manusia yang paling tahu dari perjalanan dari orang-orang Hanafiyah. Dan dia yang banyak mengumpulkan aliman bijami' madahibil fuqaha. Dan dia tahu dari ucapan-ucapan ahlu fikihnya dari Hanafiyah, madhab Hanafiyah. Dan banyak pujian dari ulama, di antaranya Imam Az-Zahabi juga memberikan pujian kepada imam tersebut. Wal imam al-allamah al-hafidh al-kabir muhaddis. Pujian terhadapnya itu banyak dari imam-imam yang datang setelahnya dan yang muasir bersamanya, maksudnya hidup sezaman dengannya, hidup sesaman dengan beliau rahimahullahu ta'ala. Dan juga datang dari pujian dari Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, huwal faqih al-Hanafi sahibut tasanif al-mufidah. Wa huwa ahadus siqat al-asbat al-huffaz. Dan dia dari orang yang zaka, itu pintar, cerdas. Inilah Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Dan dia banyak kitabnya, banyak kitab-kitabnya yang dikarang. Di antaranya kitab dalam akidah, ini dia, Akidah At-Tahawiyah. Ada dari kitab hadis, ada kitab-kitab hadis, ada Syarhu Mushkil Asar, Syarhu Ma'anil Asar. Itu dari kitab-kitabnya. Dari kitab-kitabnya. Baik. Kemudian berkaitan dengan kitab ini. Berkaitan dengan kitab ini, yaitu Al-Aqidah
At-Tahawiyah, akidah At-Tahawiyah. Baik, saya bacakan dari beberapa hal yang berkaitan dengan kitab ini, dan ini kalau antum mau rujuk, lihat kitabnya Syekhul di Hafizahullah Ta'ala, itu beliau menceritakan dari perjalanan kitab ini. Iya, ada di situ nanti disebutkan. Baik. Kata Syekhul Sindi Hafizahullah Ta'ala, berkaitan dengan risalah ini, sebagaimana kita ketahui, ini akidah atau risalah ini berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana penamaan dari kitab ini tidak dinamai, tapi disandarkan kepada Imam At-Tahawi. Makanya dikatakan Al-Aqidatu At-Tahawiyah. Al-Aqidatu At-Tahawiyah. Al-Aqidah yang disandarkan kepada Imam At-Tahawi. Iya, Imam At-Tahawi. Dan risalah ini itu risalah yang penting. Iya, dan sudah terkenal di kalangan ahlul ilm. Dan para ahlul ilm itu terus-menerus mengambil faedah dari kitab ini. Kata beliau, dan ini bukan tanpa sebab, ini ada sebabnya. Kenapa kitab ini banyak dikarang, disyarah oleh para ulama? Karena risalah ini pertama dikarang oleh Imam Al-Jalil Ahmad bin Muhammad ibn Salama Al-Azdi, Abu Ja'far At-Tahawi. Dan dia dari imam yang terdahulu, maksudnya sudah lama, imam yang lama. Mutaqaddiman zamanan. Yang kedua, penyandaran bahwasanya kitab ini dari hal yang penuh padanya dari faedah-faedah, dari sisi maklumatnya, masailnya. Karena ini kitab itu memang ditulis bukan di waktu yang ringkas. Bukan di waktu yang ringkas. Maksudnya sebagaimana akidah wasitiyah misalnya, antara apa? Antara asar sampai maghrib. Seperti Hamawiyah Kubra, itu juga ditulis pertanyaan dari permintaan dari orang-orang, kemudian dituliskanlah kitab itu. Dan itu cepat juga. Beda dengan kitab ini. Dan juga kitab ini sudah banyak dinukil dari atau diambil dari ulama-ulama. Artinya ulama banyak yang mengambil faedah dari kitab ini. Banyak yang mengambil faedah dari kitab ini. Sampai Syekhul Islam juga menukil darinya beberapa permasalahan dalam kitab ini. Dalam permasalahan dalam kitab ini. Baik. Kemudian berkaitan dengan kitab ini lain adalah kitab ini disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah, yaitu dari sisi dua hal, ada bentuknya syakliyah dan ilmiah. Jadi dalam kitab ini ada dua hal, ada namanya syakliyah dan ilmiah. Syakliyah maksudnya ada hal yang untuk dikritik dalamnya, begitu. Dan ada pula yang bentuknya ilmiah, maksudnya bagus. Dari sisi syakliyahnya atau syakliyahnya ini, itu pertama kitab ini itu tidak tertib dari sisi susunan. Maksudnya susunannya, apalagi dalam pembahasan takdir, takdir itu tidak tahu berapa kali berulang.
berulang dia. Iya. Pembahasan takdir di sini ada, pembahasan di sini lagi dibahas, di sini bahas. Yang kedua, dalam permasalahan yang berulang seperti juga kitab iman ya, itu berulang lagi. Artinya dia tidak dalam satu pembahasan. Pembahasan ini sampai sini itu semua takdir. Ini enggak. Di sini takdir, nanti berapa lembar lagi takdir, berapa lembar lagi takdir. Berapa lembar lagi takdir begitu. Jadi dia tidak ada tertib. Enggak tertib. Dalam penulisan. Yang kedua, adanya pengulangan. Pengulangan dari sisi masail, walaupun beda lafaz. Seperti kalam itu, kalam tentang Al-Quran, kalamullah, itu berulang nanti ada. Iya, berulang. Dan yang ketiga, dari sisi kitab ini, itu dia memiliki sajak, bersajak. Tahu bersajak? Iya, seperti akhir kata itu sama. Iya, akhir katanya sama. Apa coba baca di awal? Iya, wa ma ya'taqiduna min usulid dini. Iya. Wa yadinuna bihi rabbil alamin. Begitu dia. Jadi dia bentuknya bersajak. Anda nanti lihat. Dan itu salah satu hal yang alasan ya. Kalau dikatakan sebenarnya ini kitab tidak ada muskilahnya dari sisi itu. Dari sisi tertibnya. Iya. Karena pengulangan dari kata itu atau pembahasan itu bukan berarti dari hal yang menjadikan seorang ini kitab ya jadi membingungkan, enggak. Karena bisa saja pengulangan terutama masalah takdir itu karena dalam permasalahan takdir itu banyak orang yang jatuh dalam hal tersebut, keliru. Jadi perlu untuk diulang supaya seorang semakin paham dari permasalahan takdir. Yang kedua, dari sisi bersajak, mungkin saja juga penulis rahimahullah ta'ala memang karena dia mengikuti sajak, akhirnya pembahasan kadang terulang begitu. Dari sisi takdir diulang di sini karena ditutupi dengan apa? Penamaan misalnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Baru sebelumnya dibahas tentang apa? Pembahasan lain. Kemudian dikatakan innallaha ala kulli syai'in qadir karena ditutup dengan sajak tadi supaya sama-sama mati. Ditutup dengan huruf ro. Begitu. Jadi itu alasannya. Dari sisi apa? Yang disebutkan tadi masalah muskilahnya. Dari sisi muskilahnya. Adapun dari sisi ilmiahnya, ini risalah terdapat padanya dari sisi afwan, berarti tadi syakalnya bukan muskil, afwan. Syakal itu semuanya muskil sebenarnya dua ini. Tapi dari sisi lafaz dan dari sisi makna. Dari sisi makna tadi syakalnya, bentuknya tidak tertib, kemudian apalagi tadi pengulangan, kemudian sajak. Dari sisi ilmiahnya ini yang paling penting. Di dalamnya terdapat beberapa hal yang menyelisih dari akidah Sunnah wal Jamaah, dari ucapan At-Tahawi. Ini paling penting antum tahu. Ada ucapan dari Imam At-Tahawi, ucapan yang menyelisih akidah Sunnah wal Jamaah. Seperti masalah iman, asluhu fihi sawa, disebutkan di situ. Asluhu fihi sawa. Apa maknanya itu asluhu fihi sawa? Satu kesatuan. Satu kesatuan. Dan itu bukan dari akidah di Sunnah wal Jamaah. Masalah iman wa i'tiqad bil janan wa qaulun bil lisan. Sudah.
Itu apa? Hah? Ucapan siapa itu? Murji'atul fuqaha. Dan Imam At-Tahawi menyebutkan ini dalam matannya. Akan datang nanti. Tamu menyebutkan al-amalu minal iman. Tidak ada. Itu dari sisi khotok dalam risalah ini. Yang kedua, dari sisi ilmiah yang perlu diperhatikan dari sisi kandungan kitab secara umum adalah Imam At-Tahawi rahimahullah itu menyebutkan beberapa dalam permasalahan akidah secara mujmal. Secara mujmal. Iya. Oleh karena itu, banyak dari ulama mutakallimin itu mengambil kitab ini dan mensyarahnya juga. Kenapa demikian? Karena kitab ini di dalamnya terdapat ungkapan-ungkapan yang sifatnya mujmal. Artinya kalau dibawa ke pemahaman yang lain itu boleh, bisa. Tahu mujmal kan? Iya. Artinya dia ini apa maksudnya ini? Bisa dibawa dari kata ini ke pemahaman para al-bid'ah, bisa. Makanya mereka itu mengambil kitab ini dan kemudian mensyarah. Dari orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, dia ambil kitab ini kemudian dia syarah. Karena di dalamnya terdapat dari apa? Faedah apa? Lafaz-lafaz yang mujmal, lafaz-lafaz yang mujmal. Iya. Lafaz-lafaz yang mujmal. Namun kitab ini ya lebih banyak di dalamnya terdapat hal yang benar, yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang paling banyaknya. Paling banyaknya itu tadi, apa yang disebutkan oleh Imam Tahawi yang sesuai dengan jalan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun yang tadi yang dua itu sedikit. Yang menyelisih akidah dan datang dengan lafaz mujmal itu sedikit. Dan itu bisa kita atasi. Bahkan sebagian dari ulama yang mensyarah kitab ini, termasuk syarah yang paling bagusnya adalah syarahnya Ibn Abi Izz rahimahullah ta'ala, itu membawa kalam At-Tahawi yang mujmal ke pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan membawa pemahaman yang khotok ke pemahaman yang muhkam. Artinya Imam Ibn Abi Izz masih karena Imam Ibn Abi Izz juga Al-Hanafi juga ya. Al-Hanafi, maka membawa dari ucapannya Imam At-Tahawi semuanya ke ranah yang baik. Sesuai dengan jalan, dan itu yang paling penting sebenarnya ditambah oleh Syekh Ar-Rajihi. Seperti itulah akidah Ahlussunnah. Sepanjang kita tahu dia adalah orang yang bermanhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sudah. Apa yang keluar darinya? Kalau bisa dibawa kemana? Dibawa ke jalan yang benar, begitu. Jangan dikritik, seperti siapa, ucapan siapa? Dari para imam yang jatuh dalam ucapan seperti itu. Selain dari ini? Selain dari ini, sebelumnya? Tidak, yang kita baca. Yang kita baca kitabnya. Di rumah, siapa? Ibnu Qudamah. Ya kan? Apa yang di situ? Kalamun qadim. Apa maksudnya kalamun qadim? Apa lagi? Apa yang lafadznya tidak diketahui maka kembalikan kepada Allah. Itu ucapan apa? Mufawwidah kan? Tapi yang mensyarah semuanya dibawa ke jalan yang baik. Ini maksudnya. Walaupun ada sebagiannya apa yang mengkritik. Tapi dari sisi ucapan, ini ucapan mufawwidah. Sudah. Lebih kerasnya lagi, Qudamah mufawwidah. Tapi dari sisi ucapan ini. Dari sisi ucapan ini. Qudamah mufawwidah dari sisi ucapan ini. Lihat. Dan itu ada dari ulama yang seperti itu. Keras ya. Taib. Jadi itu masail dari kitab ini. Dan ada lagi masail yang lain, insyaallah mungkin kita nanti selesaikan pertemuan berikutnya. Dan ini sengaja kita panjang di sini. Karena apa yang datang nanti setelahnya itu semuanya sudah berulang.
sebagiannya sudah berulang dan itu insya Allah tinggal diluruskan saja dari apa yang kalian pahami. Nah, seperti pertama nanti disebut dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sudah, tidak usah kita bahas. Kenapa disebut Ahlussunnah? Kenapa disebut Jamaah? Sudah lewat. Tinggal kita baca, sudah taklik sedikit, jalan. Jadi insya Allah mungkin di pertemuan ini nanti sampai selesai itu kita tidak terlalu lebar. Insya Allah apa yang sudah lewat kita tinggal terangkan sedikit dan kalian murojaah. Tugasnya murojaah. Tidak usah saya ulang lagi. Toh? Iya. Dan faedah-faedah yang saya kasih dari awal pertemuan sampai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ini ujungnya ini. Ujungnya. Sampai kita belajar tatmuriyat pun kalau ada waktu. Iya. Jadi rencana tahun ini kalau ini selesai ini dan waktunya kurang untuk kita tauhid, cara kita tauhid, kita pindah ke tatmuriyah saja. Iya. Atau ke Hamawiyah dulu, jangan tatmuriyah, Hamawiyah. Misalnya kita tersisa 1 bulan, 2 bulan, ya kan? Memungkinkan untuk membaca syarat kita untuk tidak selesai. Daripada untuk tidak ada kerja, ya, mending kita buka kitab lain, tapi beli sendiri. Ya, beli sendiri, usaha sendiri. Iya. Jadi tapi insya Allah mungkin bisa kita lihat nanti bagaimana, ya. Baik, sekira cukup dulu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.